Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Andini, NPM saya 2017-02-0045. Saya adalah mahasiswi dari STIMIK Handayani Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang metode spiral pada rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja kita ke materi model spiral. Apa itu sih model spiral? Nah, model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Kemudian, fungsi dari model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunaannya. Sejarah model spiral. Tahun 1986, model ini dikenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enchantment. Pada makalah awal yang dibuatnya, Barry Boehm menganggap bahwa model spiral adalah suatu model proses yang berhubungan dengan inkrementasi. Namun, dalam publikasi selanjutnya, Boehm menjelaskan bahwa model spiral sebagai model proses generator yang mana pilihan berdasarkan risiko proyek untuk menghasilkan suatu model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, inkrementasi, model waterfall, dan model prototyping adalah kasus khusus dengan pola risiko proyek tertentu dari model spiral. Berikut ini adalah tahap-tahap pada spiral model. Pertama, tahap liaison. Pada tahap ini, dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Kedua, tahap planning. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Ketiga, tahap analisis resiko. Mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang menjadi resiko baik teknis maupun manajemen. Tahap keempat, yaitu tahap rekayasa atau engineering, yaitu pembuatan prototipe atau prototype. Kelima, tahap konstruksi dan pelepasan atau rilis. Pada tahap ini, dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Pelanggan atau pemakai atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Karakteristik model spiral. 1. Menentukan artefak secara bersamaan. 2. 4 esensial tugas model spiral. 3. Risiko ditentukan berdasarkan usaha. 4. Risiko ditentukan berdasarkan tingkat detail. 5. Fokus terhadap sistem dan siklus hidup. Dan 6. Menggunakan the anchor point milestone. Kelebihan menggunakan model spiral, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis, manajemen waktu yang lebih baik, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan, produksi software terjadi lebih cepat. Berikut adalah kekurangan dalam menggunakan metode spiral. Tidak cocok dan tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan, membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat sulit. Dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Nah, itulah tadi penjelasan metode model spiral yang saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.